Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talabah. Kaifa halukum? Hammasah ta'alum fil lughatil arabiyyah. Hammasah. Anak-anakku semuanya, saat ini kita belajar ilmu balaghah di kelas 12 ya. Jadi apa ilmu balaghah itu? Nanti bagaimana ilmu balaghah bisa kita pahami lewat video ini. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amati terlebih dahulu fakta berikut ini. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan dalam bentuk ungkapan bahasa Arab yang fasih. Bagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegas dan lugas dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwajin la'allahum yattaqun. Artinya ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Di Al-Quran itu menunjukkan jalan kita gitu ya, sebagai kalau katanya fitrah itu manual book dalam kehidupan kita. Maka alangkah baiknya kita sebagai muslim memahami ayat Al-Quran dengan baik. Berikutnya kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini itu memahami cara penyampaian serta cara merespon terkait topik. Jadi ayat Al-Qur'aniyah, kemudian hadis nabawiyah, kalamul arabi, syair atau nasr, dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.1 ini menyusun teks dan tulis sederhana dengan merespon stimulus terkait topik dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. Di sini ahdafud dars atau tujuan pembelajaran kita. Nanti setelah kalian melihat video ini atau belajar tentang video ini, diharapkan Little Meet Ayakuna ini ya, untuk siswa-siswa menjadi mampu pada apa saja ini, menyebutkan pengetahuan ilmu balaghah, yuzkaru fawaidu ilmu balaghah wa ahdafihi, menyebutkan faedahnya ilmu balaghah dan tujuannya, yuzkaru mawdu'at ilmu balaghah, menyebutkan macam-macam ilmu balaghah, dan yang keempat yuzkaru amsilah allati tadullu ala kalamil baligh, menyebutkan contoh yang menunjukkan kalam baligh. Yang kelima, berikutnya kita masuk ke ini peta konsep mawdu'at ilmu balaghah. Ada ilmu balaghah, ada ilmu badi, bayan, ma'ani. Dan balaghah itu berhubungan dengan balaghah kalam dan al-mutakalim. Fasohah itu kefasihannya ya, itu berhubungan dengan kalimah, kalam, mutakalim. Nah, apa peta konsep ini maksudnya seperti apa? Bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kita mengamati terlebih dahulu ya, ada beberapa contoh di sini. Nawalini bisbaro minal qintor, turidul kolam minal mihfadah. Nah, sebenarnya kata sederhananya itu turidul kolam minal mihfadah. Tapi di sini ada yang mengucapkan menggunakan bahasa lain, nawalini misbaro minal qintor. Nah, ini di sini ada kesulitan dalam pelafalannya ya. Kenapa tidak langsung aja turidul kolam minal mihfadah gitu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Begitu juga di ayat Al-Qur'an ada beberapa yang banyak sekali, bahkan banyak sekali, karena ilmu balaghah itu pertama kali diambil dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran juga ditemukannya, gitu ya. Misalnya tentang kisos di sini ya, nanti itu seperti apa, pembahasannya dalam bab apa saja, nah nanti kita akan mengetahuinya. Kemudian ini tarok tunakoti taral hu hudu, ini hu
hu'a. Nah, di sini juga ada makhrajnya yang kesulitan lah kalau kita mengucapkan hu'a. Lah ini nanti termasuk fasih apa ndak, balaghah atau baligh apa ndak gitu ya. Berikutnya kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu pengertian balaghah secara bahasa, lughatan ya. Ini secara bahasa itu berasal dari kata balagha yang searti dengan wasolah atau sampai. Misalnya dalam firman Allah ini, hatta idza balagha asyadda wa balagha 40 sanah, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Secara istilah sebenarnya apa ilmu balaghah? Secara istilah itu ini wasful lil kalam wal mutakallim, yaitu kesesuaian kalimat atau sifat pada kalam dan mutakalim, pada ucapan dan mutakalim itu tersendiri. Apa kesesuaian kalimat yang fasih, tepat, benar dengan situasi dan kondisi atau muqtadul hal namanya. Kalam atau bahasa yang fasih atau jelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ucapannya itu tepat, benar, dan sesuai situasi dan kondisi. Seperti apa? Misalnya kalau tiba-tiba ya rumah kita kebakaran gitu, pasti kita mengucapkannya kebakaran gitu. Nggak mungkin minta tolong bahwa di rumah saya ada kebakaran. Nah gitu nggak mungkin, pasti langsung kebakaran gitu. Atau apalagi kalau misalkan ada maling gitu, mesti langsung berteriak maling gitu ya. Situasi dan kondisi yang dimaksud di sini adalah audiens, orang yang mukhotob atau orang yang menerima pembicaraan kita. Perubahan sikon audiens menuntut pula perubahan susunan bahasa agar nyambung, tidak miskomunikasi. Ya ini. Jadi bahasa yang bisa diterima oleh pendengar. Berikutnya ini dengan kata lain, mudahnya gini, balaghah itu adalah menyampaikan suatu gagasan melalui ungkapan yang benar, fasih dan menyentuh jiwa serta sesuai dengan tuntutan keadaan atau kontekstual. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Berikutnya kita masuk ke dalam balaghah. Ini menjadi sifat dari kalam dan mutakalim. Kalam sendiri ada kalam baligh. Apa kalam baligh? Kalam baligh itu adalah ucapan atau pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pendengar. Nah, ini serta terdiri dari kata-kata yang fasih. Kalau balighul mutakalim, ini orang yang mampu menyampaikan pembicaraannya sesuai dengan situasi dan kondisi pendengarnya dengan kata-kata yang tepat dan indah. Berikutnya adalah fasohah. Ya, seperti peta konsep tadi ada kalam, ada fasohah. Fasohah mengandung ungkapan yang harus dapat ditangkap oleh lawan bicara. Komponen-komponen fasohah apa saja? Kalimah fasihah, kalimah jadi kata ya. Suatu kata disebut pasti atau jelas. Syaratnya jika kata tersebut terbebas dari aspek-aspek berikut ini. Tanafurul huruf, yakni kata-kata yang sukar diucapkan karena huruf kalimat tersebut saling berdekatan makhrajnya. Seperti contoh yang awal tadi ya, dhuh tadi, atau ini al-dhush, ini mustashzir ya, ini sulit. Kemudian katanya ghurabah atau asing, yakni suatu ungkapan yang terdiri dari kata asing, jarang dipakai dan tidak masyhur. Nah, misalnya di sini ada ya kam ifrongkau. Nah ini adalah kata-kata yang asing, jarang kita gunakan. Kemudian ini mukhaliful qiyas, yakni kata-kata yang menyalahi kaidah umum dari sorof. Nih